سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatun min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla 'amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa mawriduhu 'alaika wal a'malu anta mahdiha ilaihi wa aina ma nahdihi ilaihi mimma huwa mawriduhu alaika. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qaidil gurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa ashabil hadinal muhtadina ila yaumiddin wa ba'du.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang satu makalah. Yang pertama makalah yang akan kita bahas sekarang adalah Ida fatahalaka wijhatun min at-ta'arruf pada tubadi ma'ha in qalla amaluka fa innahu ma fatahalaka illa huwa yuridu an yata'arraf ilaika. Apabila kamu telah terbuka tentang satu cara perkenalan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perkenalan Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat tentang bagaimana banyaknya amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengenalkan zatnya dengan mengenalkan sifatnya, mengenalkan keagungannya kepada kita, maka Allah tidak pandang bulu apakah kita orang yang banyak amal ataupun kita sedikit amalnya. Karena Allah itu akan memberikan kepada siapapun yang beliau kehendaki. Oleh karena itu Allah senang dengan sifat hamba yang memiliki sifat kehambaannya. Allah senang hamba Allah yang mempunyai sifat hamba. Karena sifat-sifat yang ada pada diri kita pribadi, diri kita sendiri itu ada sifat-sifat ilahiyah. Sifat yang Allah berikan dari sifat ilahiyahnya. Allah mempunyai sifat gani. Allah mempunyai sifat gani, artinya Allah maha kaya. Sifat Allah itu Allah berikan kepada makhluknya, yaitu manusia. Ada juga manusia yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia kaya. Kayanya manusia itu dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mempunyai sifat hambanya, yaitu merasa diri bahwa dia tidak punya kekayaan, bahwa kekayaannya hanyalah milik Allah semata. Maka Allah akan tahu sifat seorang hamba dengan ketidakkayaannya. Karena kalau si hamba merasa diri kaya, itulah sifat kami, sifat saya, kata Allah, bukan sifatmu. Oleh Allah tidak kenal kenapa sifatku ada padamu, gitu. Sehingga kalau hamba ingin dikenal oleh Allah dengan sifat kehambaannya, maka Allah akan mengenalinya. Dalam arti Allah akan senantiasa melindunginya. Allah senantiasa memberi rahmat kepadanya. Karena sifat kehambaannya yang tidak merasa memiliki hartanya. Kekayaannya adalah milik Allah. Dia hanya diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai sifat alim. Artinya Allah maha mengetahui. Sifat Allah alim itu juga Allah berikan kepintaran kepada seorang hamba. Seorang hamba diberi kepintaran, dan kepintaran itu adalah sifat Allah alim, sifat alimnya. Seorang hamba yang pengen dikenal oleh Allah, maka dia harus memiliki sifat kehambaannya. Apa? Merasa bodoh. Walaupun dia pintar, dia harus merasa bodoh karena kepintarannya adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba yang akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai sifat aziz. Artinya aziz itu adalah maha gagah. Ya, kita punya jabatan, kita punya kedudukan. Itulah dari limpahan sifat Allah. Allah berikan sifat gagahnya kepada kita. Orang yang dikenal oleh Allah itu orang yang bukan yang memiliki sifat ilahiyah, tapi yang memiliki sifat hamba. Walaupun kita seorang yang gagah, tapi dia tidak merasa kegagahannya miliknya, tapi diberi kegagahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan merasa rendah diri. Itulah sifat hambanya.
Allah mempunyai sifat suci, subhanallah. Sehingga seorang hamba apabila dia seorang yang soleh, maka kesolehannya itu diberikan oleh Allah karena dia Allah mempunyai sifat suci. Oleh karena itu orang yang dirinya soleh tidak akan merasa orang yang soleh tidak akan merasa dirinya soleh. Tambah dia soleh, maka tambah dia merasa dirinya banyak dosa. Akan sebaliknya, tambah orang itu banyak kesalahannya, tambah tidak banyak amalnya, tambah dia merasa diri bersih. Jadi dikenalnya Allah mengenali kita seorang hamba tidak dilihat amalnya. Karena amal yang diberikan oleh Allah, kita beramal itu untuk diberikan kepada Allah sebagai hadiah. Tapi balasan dari Allah itu tidak seimbang. Kita sholat, kita puasa, kita zakat. Allah itu tidak butuh dengan amal kita. Bahkan suatu riwayat, suatu hari diceritakan dalam suatu riwayat, ada seorang waliullah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 500 tahun lamanya. Dia beribadah tidak pernah la maksiat atau fatai. Tidak pernah bermaksiat walaupun sekedap mata. Karena dia seorang waliullah, Allah tempatkan dia di bawah lautan yang dalam. Diberi kehidupan di sana, dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika dibangkitkan nanti di hari kiamat, dia ditanya oleh Allah. Kata Allah, silakan kamu masuk ke surgaku dengan rahmat kami. Lalu dia seorang aulia Allah, orang soleh itu berkata, wahai Tuhan, aku pengen masuk bukan karena rahmatmu, tapi aku pengen masuk ke surga itu dengan amal ibadahku yang selama 500 tahun. Akhirnya kata Allah, silakan. Kalau kamu mau masuk surga dengan amal ibadahmu yang selama 500 tahun itu, silakan kamu. Akhirnya kata Allah, malaikat coba kumpulkan. Mana amal ibadah hambaku yang selalu senantiasa ibadah 500 tahun ini. Maka malaikat membawa amal hamba Allah yang 500 tahun ibadah itu. Lalu oleh malaikat ditimbang. Kata Allah, wahai malaikat, timbanglah. Dengan apa wahai Allah? Saya menimbangnya. Coba timbang dengan nikmatku yang aku berikan kepadanya, yaitu bisa berkedip mata. Hanya bisa mengedipkan mata saja. Lalu ditimbang dengan amal ibadahnya yang selama 500 tahun, habis semua amal ibadah selama 500 tahun dengan hanya mengedipkan nikmat bisa berkedip mata. Belum bisa mendengar, belum bisa berbicara, belum bisa mencium, belum bisa berjalan, belum bisa nikmat yang lainnya. Hanya bisa mengedipkan mata, ibadah yang selama 500 tahun itu habis sama sekali. Lalu kata Allah, silakan kamu masuk dengan amal. Surga kami sangat mahal. Sehingga dia angkat tangan, wahai Tuhan, ya Allah, kata dia, silakan aku masukkan ke surgamu dengan rahmatmu. Gitu. Nabi Adam keluar dari surga itu dengan satu kesalahan. Kita pengen masuk surga dengan beribu kesalahan. Tidak seimbang. Kalau kamu menimbang-nimbang dengan kesalahan dia tidak seimbang, ya otomatis kita meminta rahmat Allah. Kalau tidak ada rahmat Allah, tidak akan kita masuk surga Allah. Oleh itu, apabila kita ingin dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sifat kehambaan kita harus dimunculkan. Karena kita itu seorang hamba, maka kita harus memperlihatkan sifat kehambaan, bukan sifat ilahi. Karena dalam diri kita ada sifat ilahi, sifat Tuhan yang diberikan oleh Allah kepada kita, seperti kekayaan,
kepintaran, kesucian, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan cara, walaupun sedikit amal kita untuk akan dikenal oleh Allah, tapi harus ada ikhtiar yang kita upayakan untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Karena mengenal Allah itu merupakan ma'rifatuddin. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama itu kenal kepada Allah. Bagaimana kita sholat, harus kenal kepada Allah. Puasa, harus kenal kepada Allah. Zakat, harus kenal kepada Allah. Apalagi haji, kita harus kenal dulu kepada Allah. Sehingga amalnya akan optimal, akan sempurna. Kalau udah kita melaksanakan ibadah, kita tidak kenal kepada Allah, maka amalnya tidak sempurna. Nanti ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Karena hal dunia, akhirnya ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengenal makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makhluk Allah, banyak makhluk Allah, jangan semuanya, kita saja yang kita tafakuri, kenali itu. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita. Min butun la ta'lamuna syai'a. Tidak tahu apa-apa. Lalu Allah menjadikan wajhakumus sam', Allah menjadikan pendengaran, memfungsikan pendengaran. Wal absara, Allah memfungsikan penglihatan. Wal afidah, Allah memfungsikan hati kita. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat dari Allah. Siapa yang memberi pendengaran? Allah. Siapa yang memberi penglihatan? Allah. Siapa memberi hati? Ya Allah. Jadi adanya kita bisa bicara, melihat, dan tidak ada lain itu dengan kita mengenali makhluk Allah, yaitu diri kita pribadi. Kita akan kenal Allah. Apalagi kita ketika dalam perut ibu kita 9 bulan, tidak ada udara. Secara ilmiah, orang yang tidak ada udara maka tidak akan hidup. Tapi ternyata, kenapa bayi bisa hidup dalam rahim seorang ibunya? Itulah pertolongan Allah. Dalam rahim ibu kita, bayi itu berdoa. Apa yang dipanjatkan oleh seorang bayi dalam perutnya? Ya Allah, kuatkan tali ari ibu saya supaya ibu saya makan, saya ingin bisa makan. Supaya kalau ibu saya minum, saya bisa minum. Itu yang diharapkan oleh bayi dalam perut. Kalau tidak ada tali ari, bagaimana saya bisa makan, kata bayi. Tapi ketika bayi lahir ke dunia, ternyata yang pertama diputus adalah tali arinya. Tidak ada manfaatnya. Padahal di alam rahim sangat bermanfaat. Ketika keluar ke alam dunia, itu tidak akan ada manfaatnya. Gitu. Begitu juga kita di alam dunia. Di alam dunia, apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita banggakan di alam dunia ini? Harta yang banyak, jabatan yang tinggi, itu halia dunia. Banyak tanahnya, banyak mobilnya, banyak perhiasannya, banyak istrinya. Itu perhiasan dunia. Tapi ketika beda alam, dari alam dunia masuk ke alam barzakh, alam kubur, itu sudah tidak ada manfaatnya. Jabatan tidak ada manfaatnya, harta tidak ada manfaatnya. Itu menjadikan, oh ternyata semua itu milik Allah. Kita kenal Allah dengan kita mengenali diri kita pribadi. Ternyata tidak ada manfaatnya. Kita dilihat juga manusia diciptakan oleh Allah dari
mani, mimma indafik, dari air mani. Itu air yang hina. Kalau mani telur itu, telur bebek itu ada harga, telur ayam ada harganya. Tapi manusia, mani manusia itu tidak bermanfaat, tidak ada manfaatnya. Lebih mulia telur bebek, lebih mulia telur ayam daripada mani manusia. Ini menjadi tafakur dari kita. Kenapa dari satu mani, ribuan mani yang masuk ke opum ibu kita itu dari ayah kita ribuan, tapi cuma satu yang menjadikan makhluk Allah. Gitu. Itu menjadi tafakur bagi kita. Allah menciptakan kepada kita, setelah itu Allah menciptakan nikmat. Ada nikmat, ada alam. Nikmat itu bentuk, ala itu fungsi. Kita melihat, kita punya mata. Tidak semua orang yang punya mata bisa melihat. Mata itu nikmat, ala fungsinya melihatnya. Kita punya telinga, itu nikmat. Tapi tidak semua orang yang mempunyai telinga bisa mendengar, alanya mendengarnya. Kita punya hidung, itu nikmat. Tidak semua orang yang punya bisa mencium. Yang cium ada ala. Kita punya mulut, mulut kita nikmat. Berbicaranya adalah ala. Mungkin nikmatnya sama, tapi alanya yang beda. Kalau kita punya kaki, pemain sepak bola punya kaki, kita tendang bola, kita tendang pintu, kaki kita akan bengkak. Tapi pemain bola satu kali menggolkan mungkin dapat uang 500 juta sampai 1 miliar, bahkan 2 miliar, bahkan ada yang sampai triliunan dengan kakinya. Padahal kakinya sama, cuma alanya yang beda. Kita punya tangan. Tangan itu kita tanda tangan. Kalau tangannya kita tidak akan berharga, tapi tangannya Bapak Presiden, tangannya Bapak Bupati, itu sangat berharga. Sekali gores tanda tangan, berapa ratus juta keluar dari tangan beliau. Nikmatnya sama, alanya yang beda. Kita harus tafakur. Itu menandakan Allah memberikan kenikmatan kepada kita dengan yang berbeda-beda. Itu harus melihat nikmat dan ala yang diberikan Allah. Kita harus melihatnya Allahnya, bukan nikmatnya. Dan kita juga diberi tugas di alam dunia ini. Makhluk Allah banyak. Ada nabata, ribuan nabata. Ada hayawanat, hewan-hewan banyak juga, ribuan. Ada jamadat, barang tambang dan barang padat itu banyak juga. Kita diberi tugas oleh Allah. Ada yang diberi tugas diam. Ada yang diberi tugas untuk hanya sadar. Kita diberi tugas oleh Allah itu untuk ingat. Kalau dalam bahasa Sunda itu ada 3 tugas manusia itu. Cicing, eling, nyaring. Tumbuh-tumbuhan itu diam. Cicing kalau bahasa Sunda. Kita punya benih jagung disimpan, baru ditanam, baru 2 hari kita cabut. Tidak jadi, tanam lagi, 2 hari cabut lagi. Itu tidak akan jadi-jadi. Tapi misalnya disimpan benih jagung itu selama sebulan, 2 bulan, insya Allah akan tumbuh. Karena tugasnya tanaman itu ya. Hewan, ayam, domba, dan sapi itu hewan. Tugasnya nyaring atau sadar. Kita masuk ke kandang domba, dia akan sadar. Tapi kalau kita masuk ke rumah, kadang-kadang kita akan lihat orang-orang tidur. Karena tugasnya hewan itu nyari, sadar. Tapi manusia itu bukan
hewan. Hewan ketika tua disembelih, masukkan kuali, jadi masukkan ke panci lalu digodok. Lalu tumbuhan jagung tua dipotong lalu masukkan ke bara api. Orang yang hidupnya seperti tumbuhan ketika tua akan masuk ke bara api, artinya ke neraka. Orang yang hidupnya seperti hewan kayak tua masukkan ke air mendidih, neraka juga. Karena tugas kita itu adalah sadar atau dikir atau eling bahasanya. Jadi ketika kita mau mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kenali makhluknya. Jangan jauh-jauh mengenali makhluk, tapi kenali diri kita pribadi, karena kita diri pribadi itu adalah makhluknya Allah. Yang kedua, kenali sifat uluhiyahnya Allah, sifat ketuhanannya Allah. Allah itu mempunyai sifat. Allah mempunyai sifat ketuhanan, yang dimana sifat Tuhan itu adalah yang pertama, Tuhan itu mencipta. Semua ciptaan itu, makhluk itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita. Dalam suatu Ar-Rum Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayati an khalaqakum min turabin idza antum basyarun tantashirun. Di antara tanda-tanda Allah alam bimahwil murad, di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, aku ciptakan, kata Allah, menciptakanmu min turab, dari tanah. Summa idza antum basyarun tantashirun, kamu bersebar kemana-mana. Akhirnya kita bersebar. Yang asal satu dari Nabi Adam alaihissalam lalu bersebar beribu-ribu, bahkan bermiliar-miliar. Katanya ada yang menghitung sampai 6 miliar warga penduduk bumi yang teridentifikasi. Belum yang tidak teridentifikasi. Itu saking banyak miliar yang hadir, belum yang meninggal. Mungkin bertriliun dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kita. Itu dari tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan Allah mencipta manusia. Sifat uluhiyahnya Allah menciptakan manusia. Itu tanda manusia. Dengan tahu bahwa banyaknya makhluk ini, berarti ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakan. Maka kita yakin bahwa Allah lah yang menciptakannya. Dalam ayat selanjutnya, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala itu Allah menciptakan langit dan bumi. Khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Berbagai macam lisan, berbagai macam warna kulit. Waqtim alwanikum. Ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam betul hitam. Ada yang kulit merah, ada yang kulit yang seperti kita, sawo matang. Itu ciptaan Allah. Bahasa juga beribu bahasa, berbeda-beda bahasa. Di Indonesia beratus bahasa. Bahasa daerah juga berbeda-beda. Ada lagamnya yang berbeda-beda. Kadang bahasa Sunda beda, ada yang remah, ada yang kasar. Lagamnya yang beda, apalagi dengan bahasa yang lain. Itu yang diciptakan oleh Allah semuanya. Akhirnya menimbulkanlah dari bahasa, warna kulit, lahirlah budaya. Dan budaya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan budaya itu adalah, dan kita tidak bisa menolak budaya suatu negara. Bahkan ada kaidah al-adah mukamah, kebiasaan itu bisa jadi hukum. Kita melihat kebiasaan suatu tempat tidak bisa disamakan dengan tempat kita. Umpamanya
kalau kita menghormat orang lain, kalau di Arab Saudi itu untuk memberi penghormatan kepada seorang itu dengan meraba janggutnya ketika dia marah. Kita raba aja janggutnya, lalu dia akan reda kemarahannya. Tapi kalau di Indonesia, ada ustadz panjang janggutnya umpamanya lagi marah, kita raba janggutnya akan lebih marah karena budayanya kan yang berbeda gitu, berbeda. Oleh karena itu kita harus mencintai budaya, karena budaya itu dari Allah dan Rasulullah mengajarkan. Kata Rasulullah, aku orang Arab dan aku cinta budaya Arab. Kalau kita balikan, kita itu orang mana? Oh, kita orang Indonesia. Oh, berarti kita harus cinta budaya Indonesia. Kita orang Sunda, kita harus cinta budaya Sunda. Kita orang Jawa, kita harus cinta budaya Jawa. Kita orang Batak, orang Papua, dan lain sebagainya, harus cinta budaya. Karena itulah identitas diri kita pribadi. Dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang tidak berbenturan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayat selanjutnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa jala bainakum mawaddah wa rahmah. Tanda kagak Gusti Allah itu Allah menciptakan pasangan-pasangan. Laki-laki dan perempuan akhirnya berjodoh. Jodoh itu adalah dari Allah. Dari mata turun ke hati. Tidak semuanya orang yang jodoh itu dari mata turun ke hati. Tidak. Kalau umpama jodoh itu, cinta itu dari mata turun ke hati, bagaimana orang buta bercintanya? Bagaimana orang buta melihat kecantikan perempuannya? Tapi banyak orang yang tidak melihat, tapi punya pasangan. Itulah jodoh yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah karunia Allah. Kita mengenal Allah dengan Allah memberi pasangan kepada makhluknya. Lalu setelah Allah menciptakan, Allah memberi rizki kepada kita. Dan kita yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bermacam-macam rizki dari Allah. Ada rizki yang Allah berikan semuanya kepada semua makhluk. Mau yang beriman, yang tidak beriman, Allah berikan rizki. Dari mulai makhluk yang terkecil sama makhluk yang terbesar, Allah berikan rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah memberikan diri kepada siapapun, kepada makhluknya, apalagi kita yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberi rizki. Yakin, rizki tidak pernah putus dari Allah kepada kita. Yang kedua, ada rezeki yang hasil usaha kita. Wa allaysa al-insa wa allaysa illa ma sa'a. Kita diberi rezeki apa yang diusahakan. Yang diusahakan kita mau banyak ya tergantung usaha kita. Tapi tetap rezeki yang dinikmati oleh kita itu yang dikehendaki oleh Allah. Orang kaya kita punya uang misalnya 50.000. Orang kaya punya uang 5 miliar. Kita 50.000 beli kangkung, beli asin, gak mampu beli daging yang beli telur, beli lauk pauk yang lainnya. Uang 50.000 itu bisa kita makan dengan aneka macam makan tanpa ada pantangan. Tapi saudara kita yang kaya, mau makan daging sapi tidak boleh sama dokter. Mau makan daging kambing tidak boleh sama dokter. Mau makan daging ayam tidak boleh.
Makan telur tidak boleh. Apa yang dimakan? Tahu sama tempe saja. Padahal uangnya banyak, tapi tidak bisa memiliki, merasakan uang tersebut. Dia tidak bisa makan, padahal uangnya banyak. Itu rezeki dari Allah. Walaupun dia banyak rezekinya, kelihatannya banyak, hanya mata morgana. Dia punya mobil banyak, tapi tidak boleh naik mobil karena dia punya penyakit. Dia punya baju, tidak boleh pakai baju karena misalnya karena sering banyak banyak keadaannya di rumah sakit, ini baju-bajunya tidak pernah dipakai. Buat apa kayak seperti itu? Wa'alaisa illa masa. Walaupun kita banyak harta, tetap rezekinya Allah yang kasih. Ada rezeki yang diberikan oleh pada orang lain, untuk kita ada seperti itu. Ada juga rezeki karena syukur. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Banyak kita bersyukur kepada Allah dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberi harta. Harus kita syukuri. Jangan hanya nikmat harta saja, tapi kita nikmat iman tidak pernah kita syukuri. Kalau kita dapat uang, namanya uang 5 juta, ada orang ngasih, kita ucapkan alhamdulillah, itu rezeki dari Allah. Tapi tidak pernah, bukan tidak pernah, jarang sekali. Orang yang setelah melaksanakan sholat bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya sudah melaksanakan sholat. Jarang orang yang telah berpuasa mengucapkan alhamdulillah ya Allah, saya telah berpuasa. Jarang orang telah melaksanakan ibadah mengucapkan syukur karena telah melaksanakan ibadah. Padahal ibadah itu adalah nikmat. Nikmat yang sangat besar yang harus kita patut syukuri. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga rezeki yang Allah berikan dari sesuatu yang tak terduga. Itu bagi orang yang takwa. Wa may yattaqillaha yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka oleh kita. Jadi orang yang takwa itu Allah akan berikan rezekinya dalam tidak dalam waktu yang tidak dia sangka-sangka. Bagi orang yang takwa. Ada lagi orang itu diberi rezeki oleh Allah karena istighfarnya. Ada doa dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midra. Beristighfarlah kamu kepada Tuhan. Innahu kana ghaffara, sungguh Tuhanmu Maha Pengampun. Lalu kata Allah, yursilis sama alaikum midra. Allah akan mengutus hujan yang lebat. Yursilis sama alaikum midra. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan memberikan anak-anak yang banyak. Wa yaj'alukum jannah. Allah akan menjadikan kebun-kebun yang indah. Wanharo, banyak sungai-sungai. Itu dari istighfar. Gitu. Ada juga dari sedekah. Kata Allah, man dalladhi yuqridu qardan hasanan fayudha'ifu ad'afan katsira. Orang yang bersedekah, maka Allah akan lipat gandakan. Itu janji Allah. Ada juga dari anak. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh karena takut rezeki. Allah akan nahnu narzuqukum wa nahnu narzuqukum. Aku, kata Allah, yang akan memberi rezeki. Ada juga dengan pernikahan. Wangkul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Jadi itu rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita yang harus kita tafakuri tentang rezekinya itu. Ada juga setelah Allah memberi rezeki, Allah memberi kepada kita waktu ajal.
ajal itu dari Allah, sudah dari ketentuan. Kalau kita melihat orang mati, oh ini udah ketentuan dari Allah. Ingat Allahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati tidak tergantung usia. Mati tidak tergantung kesehatan. Mati tidak tergantung tempat. Dimanapun kita bisa mati. Karena mati kehendak Allah. Aina matakunu yudhikumul maut walau kuntum fi burujim musyajjadah. Dimanapun engkau akan terkena kematian. Dihampiri kematian. Walaupun dalam suatu tempat yang dijaga kerat. Walau kuntum fi burujim musyajjadah. Jadi yang justru yang harus kita perhatikan bukan kematiannya, tapi bagaimana akhir hidup kita supaya kita bisa husnul khotimah. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'iha. Jadi kita minta kepada Allah husnul khotimah dan minta dijauhkan dari Allah dari su'ul khotimah. Lalu selanjutnya, orang-orang yang husnul khotimah itu akan banyak tanda-tandanya. Orang yang meninggal husnul khotimah. Orang yang meninggal yang paling utama adalah ketika akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi itu sangatlah jarang. Hanya di film-film, jarang. Mudah-mudahan kita bisa mengucapkannya. La ilaha illallah. Dan juga dilihat sesuai riwayat, dilihat dari pelipisnya yang berkeringat. Itu tanda orang baik. Karena kita itu ketika meninggal, kalau orang baik, diperlihatkan neraka dulu. Neraka. Lalu dia takut dengan neraka, orang baik itu, kata malaikat, ini buat tempatmu. Tempatmu di sini di surga. Akhirnya dia berkeringat, tapi akhirnya baik dalam mati dalam senyum. Tapi orang yang jelek diperlihatkan surga dulu. Indahnya surga, bagaimana bidadari surga, bagaimana buah-buahan surga, bagaimana tempat di surga, gedung-gedung di surga, keindahan sangat indah di surga. Tapi ketika diperlihatkan dia merasa pengen masuk surga, kata malaikat, ini bukan tempatmu. Lalu diperlihatkan neraka, akhirnya merasa takut pada neraka. Alhamdulillah. Jadi kita harus diperhatikan adalah dari orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mengenal kematian yang Allah akan tibakan kepada kita. Suatu hari ketika meninggalnya Fatimah Zahra, Sayyidati Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dibawa oleh 4 orang. Oleh suaminya yaitu Sayyidina Ali, oleh 2 putranya Sayyidina Hasan dan Husain, beserta 1 sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Abu Dzar ketika Siti Fatimah mau dimasukkan di liang lahat, Abu Dzar Al-Ghifari berpidato, wahai tanah, siapa ini yang datang? Lalu Abu Dzar menjawab lagi, yang datang ini adalah Fatimah Zahra binti Rasulullah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datang ini adalah Fatimah Zahra, zaujatu Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Istrinya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Siapa ini wahai tanah? Kata Abu Dzar Al-Ghifari, ini adalah ibunya Sayyidina Hasan dan Husain. Lalu tidak disangka ternyata ada suatu hati yang bisa didengar hanya oleh beliau Abu Dzar Al-Ghifari. Apa katanya? Itu hati, ma'ana madun nasab walal hasab. Kami itu bukan tempat membanding-banding tentang jabatan, turunan. Jadi orang-orang yang merasa bangga dengan turunan itu tidak jaminan selamat di kuburnya. Walaupun turunan
kiai. Nah, sekarang kan turunan-turunan yang lagi viral, turunan Nabi. Siti Fatimah itu turunan Nabi. Tapi kata tanah, mana mau doa nasab wala hasab. Kami itu bukan tempat untuk mempertihatkan jabatan dan turunan. Walakinni madu amal soleh. Tapi aku kata tanah, tempatnya orang yang beramal soleh. Tidak akan kata tanah selamat dariku kecuali man kasura khairahu. Tidak akan selamat dari himpitanku kata tanah kecuali orang yang banyak kebaikannya. Orang yang banyak kebaikannya akan diluaskan tanahnya. Wasalima qalbuhu, orang yang selamat hatinya dari penyakit hati, dari ujub, dari takabur, dari riya, dari sum'ah, itu akan selamat di kuburnya. Wa khalasa amaluhu, dan ikhlas amalnya. Beramalnya hanya karena Allah, bukan karena hal ya dunia. Itu akan diselamatkan oleh tanah. Kata tanah itu seperti itu. Jadi kita menapakuri bahwa kita akan mati, maka kita akan mengenali Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus mengenal dengan Tuhan dengan kasih sayangnya, dengan asma'nya, dengan asmaul husna. Apa asma yang kita harus ketahui? Bukan tidak semuanya. Tidak kalau semuanya ini banyak harus ditafakuri. Ada asmaul husna yang selalu Allah utamakan, bahkan dianjurkan untuk diulang-ulang, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dibali la yabda'u biha bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar au aqta ajdam. Barang siapa setiap amal yang dianggap baik tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka dia tidak akan berkah. Maka setiap perbuatan yang dianggap baik, maka harus dibacakan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai teguran bagi kita. Sifat Allah itu banyak. Banyak, ada sifat Allah Jabbar, Qahar, itu kan kegagahan Allah. Tapi yang harus ditonjolkan itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu penyayang. Allah itu pengasih. Kepada siapapun Allah kasih. Kepada orang Islam, kepada orang non-Muslim Allah kasih. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, Ar-Rahimuna yarhamur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Allah dat yang Maha Rahman, sayangilah yang di bumi, maka akan menyayangi dat yang akan ada di langit. Jadi ketika kita berkasih sayang sesama kita, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyayangi kita. Itu diantaranya Allah akan mengenali kita, kita akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.